Opening dulu ceritanya. Bumper. Enggak opening dulu deh. Halo, balik lagi sama gua Dana di sini. Eh, kita balik lagi ke another segmen dari channel gue. Kayak YouTuber banget. Channel gue berdialog. Anjing lu kebanyakan gaya maksud. Iya. Ini kebanyakan gaya. Sekarang gua mau berdialog, ngobrol lagi sama temen gua yang satu ini. Sip. Apa ini? Kontennya Kita ngomongin apa nih? Ini bebas. Temen gue Bebas. di kampus. Ngomongin apa, Bob? Ngomongin bebas aja, ngomongin apa kata dia. Ngomongin otomotif ya. Soalnya dia orangnya otomotif banget anjir. Kalau Iya. ngomongin otomotif sama dia nggak berhenti tau. Iya. Ini gue penasaran nih. Apa? Gue tuh suka sebel ya kalau di jalanan nih ngeliatin kayak kayak mobil-mobil murah LCGC gitu dimodif-modif men. Jadi kayak ya ini no offense ke orang yang suka modif-modif itu tapi Kan lo emang juga punya LCG juga nih. iya gue pakai LCGC tapi gak di modif aja. Itu ganggu anjir, pelok dikecil-kecilin, diceper-ceperin. Kenapa sih orang punya Iya. apa? Punya satu apa sih namanya? Satu keinginan untuk memodif mobil gitu. Iya. Kenapa sih? Gue tuh gak pernah kayak kalau misalnya lu beli barang terus dari pabrikan tuh kayak udah bagus, kenapa mesti lu modif lagi gitu? Lu nanya kenapa? gua? Iyalah, gue nanya Iya, lu iya, bangsat. iya. Jadi pertama menurut gua ya karena memang orang kalau mau beli barang kan senang dipersonalisasi kan. Maksudnya ya lu kalau beli HP kan lu pakai kondom yang warnanya sesuai mau lu. Kondom anjir. Sama Casing karet, bang. casing iya, casing karet lah. Segala macam. Jadi menurut gua ya orang-orang itu yang beli mobil untuk dimodif itu ya satu personalisasi, kedua kepuasan diri sebenarnya. Mungkin bagi lu puas beli apa Sigra atau Calya dan gak lo apa-apain dan lu udah terima apa adanya gitu. Bagi orang lain mungkin ada yang bisa lebih gua kerenin gitu, apa ganti pelek atau I don't know aksesoris segala macem gitu, as long nggak terlalu tacky norak gitu ya, dan punya jalur apa namanya modifikasinya gitu loh. Iya, tapi kenapa nggak akhirnya budgetnya lu simpen nih? Lu beli pelek berapa juta gitu kan, terus diceper-ceperin, ganti suspensi atau kasih lampu-lampu nggak jelas, ganti body kit. Lu kenapa nggak gitu lu simpen, terus lu beli mobil yang bagusan lagi Nah gitu? itu juga inian gue sih, maksudnya gini, kalau gua modifikasi kan seleranya beda-beda. Ada orang yang modifikasi memang alirannya mungkin apa ya, nggak ngerti aliran, terus kemudian ya semau dia aja gitu, nggak punya konsep gitu ya, di stikerin lah, terus kemudian diceper-ceperin, peleknya ini nggak nyaman gitu loh. Kalau gue sih modifikasi yang di kepala gue adalah modifikasi yang bikin lu semakin sayang sama mobil lo gitu loh. Contohnya kayak Misal nih gue punya mobil Chevrolet, terus gue ganti pelek gitu loh, dan gue suka gitu, dan nggak yang mengubah kenyamanan gitu loh. Dari pelek 15 ke 16 itu bannya tebel ya kan, nggak yang gue ceperin nggak segala macam, dan gue lebih suka gitu loh karena warnanya hitam. Misalkan tadinya peleknya kecil, bannya terlalu gede, warnanya biasa banget lah, besi gitu lah. Itu menurut gue acceptable yang kayak gitu loh. Lah menurut lo emang modifikasi yang nggak acceptable tuh kayak apa gitu loh? Misalnya Ya, kayak modifikasi gitu. kan banyak nih range-nya gitu, Iya sih, spektrumnya emang. gitu Tapi loh. tapi gue baru menyadari ini gara-gara gue kemarin nonton Fast and Furious yang zaman dulu tuh, yang pertama banget. Iya. Itu gue udah nggak pernah lagi kan. Zaman dulu kan di zaman itu kan itu banyak mobil yang bawahnya dikasih Oh neon iya, anjing. bawa kasih Sekarang neon, udah kagak ada kan. iya. Berarti sebenarnya gue nangkap gini, modifikasi itu juga berpengaruh sama tren apa yang ada sekarang gitu kan, itu pasti. Nah menurut gue ada jenis modifikasi yang bener-bener tuh ganggu men, terutama tuh kalau misalnya udah model diceperin. Apa niatan lu untuk menceperkan? Karena kalau lu mobil sport nih, Lamborghini ceper, ya emang itu ada aerodinamikanya Iya, kan. sepakat, Maksud gue setuju. itu tuh dia emang apa istilahnya downforce ya, Downforce. Ya, kayak gitu. Yang kayak gitu tuh ada gitu loh. Nah ini buat apa gitu? Lah makanya kan kita Ganggu membagi banget. modifikasi kan, ada modifikasi asal-asalan, ada modifikasi yang proper gitu kan. Apa modifikasi proper ya, punya konsep. Apa konsepnya? Kan banyak tuh aliran modifikasi yang bisa diikutin. Kayak misalkan elegan atau kemudian misalkan sporty gitu ya. Nah, apa namanya, selama lu ikut pakem-pakem itu gitu ya, dan selama nggak mengubah kenyamanan gitu, menurut gue itu modifikasi yang proper gitu. Kayak misalkan nih diceperin ya, tanpa hitungan yang bener gitu, hitungan yang bener atau niat yang bener gitu ya, ya menurut gua hanya akan apa ya, malah
menjelekkan estetika mobil itu sendiri yang dari aslinya gitu. Ya emang pasti. Iya pasti. Nah kan makanya gue bilang ini modifikasi proper atau bukan gitu. Tapi misalkan lu bisa lihat modifikasi proper misalkan ya, enggak. Mungkin contohnya terlalu mahal tapi misalnya gue suka kayak misalkan si Expander AP4-nya Rivat. Memang itu kan emang difungsikan untuk gue mau turun balap gitu loh kan. Gue mau apa touring gitu kan. Touring kan ya ini. Sprint rally sama rally. Sprint rally sama apa off-road gitu ya. Nah jadi intinya ya dia kan melakukan modifikasi itu berdasarkan fungsinya mobil itu gitu loh, ya kan? Misalnya ada orang-orang modifikasi kan nggak mesti dari luar doang, modifikasi misalkan ada modifikasi mesin atau modifikasi audio gitu. Ada orang-orang yang ketika misalkan beli, lu punya Cavalier kan, audionya kan masih belum touchscreen misalnya. Iya kan? Masih audio lama gitu loh. Kan itu menurut gue salah satu bentuk modifikasi yang akan meningkatkan kenyamanan lo. Gue pengen pakai yang touchscreen Kenapa? Ya biar gue lebih gampang gitu loh untuk tombol-tombol mengoperasikan gitu. Sepakat gue. Jadi iya kan? maksudnya kesimpulannya di sini tuh sebenarnya modifikasi itu boleh ya. Asal satu berkonsep, tidak merubah fungsi secara norak. Misal gini, ada orang nyeperin mobil, oke nggak apa-apa. Tapi ada orang yang nyeperin mobil sampai cambernya patah gitu tuh kalau untuk main mobil tapi untuk ngelewatin palang gitu. Jadi kayak dia lu pernah nggak sih main sama temen-temen lu yang dikasih palang terus kayak lu harus lewatin gitu. Itu ada mobil-mobil yang begitu. Sampai mereka untuk ngelewatin palang itu tuh orang-orang tuh pada naik ke atap mobil terus diinjak sampai penyok. Goblok. Nah itu yang memang bagi komunitas modifikasi sendiri justru ngerusak esensi modifikasi. Lu gila, lu mobil ya lu sayang, lu bagusin lu ini kenapa malah rusak gitu loh. Berarti modifikasi itu boleh aja untuk mempersonalisasikan lo. Ada konsepnya, nggak merubah fungsi, dan satu lagi sih nggak ganggu orang yang lihat. Itu ada beberapa orang yang ganggu anjir kelihatannya juga kayak dikasih lampu-lampu gitu kayak angkot di Manado. Itu iya. Atau knalpot gitu ya. Knalpot tuh aduh anjir, gue sebel banget. Ya kalau misalnya konsepnya adalah lu pengen naikin performa mesin dengan ganti knalpot ya lu juga harus hitung gitu. Nggak mesti suaranya suara kan nggak korelatif sama kecepatan gitu. Makin kencang suaranya nggak makin cepat juga mobil lu gitu loh kan. Iya sih. Akhirnya gitu. Ya itu tahu ya orang Indonesia tuh suka gitu kayak dulu lo zaman SMA gitu orang knalpot motor sih anjir, knalpot motor diganti tapi nggak. Emang lu nggak pernah? Gak pernah gue. Oh, iya. Gue gak pernah senora itu ya. Iya. Karena gue tahu itu ganggu men. Karena itu gue tahu ganggu. Lu pernah lagi? Enggak. Motor gue gak pernah. Mobil iya karena ya kan konsepnya kan jelas kalau misalkan mau naikin performa mesin ya lu ganti exhaust, ganti intake, habis itu kemudian lu remap udah selesai gitu kan. Untuk memperlancar aliran udara. Udah selesai gitu doang gitu loh. Nah, juga harus dilihat ya jangan sampai ganggu orang banget lah. Maksudnya ya lu kan bukan rally atau pebalap yang butuh emang diameter pipa yang gede, suaranya menggelegar banget gitu. Enggak, kan? Iya orang buat pakai jalanan juga buat dipakai jalanan kan. Dan memang di Indonesia emang aturan tentang modifikasi itu kan masih sumir. Kalau di luar negeri kan ada tuh misalkan. Oh gitu? Iya ada road legalnya gitu. Misalnya gini, gue paling benci sama orang yang punya double cabin atau Jeep 4x4 gitu. Tapi kemudian nggak pernah dia pakai ke alamnya gitu, nggak pernah dipakai off-road segala macem, cuma dipakai di kota. Terus kemudian dipakai bumper besi. Lu sering lihat kan, pakai bumper besi depan belakang gitu kan? Itu nggak boleh sebenarnya. Kalau luar negeri iya. Di luar negeri. Di Indonesia tapi. Di Indonesia tetap nggak ada aturannya karena di luar negeri kan gini. Orang ini karena pade gue dulu pada suka mobil segala macam. Dia pade gue tuh kalau ngeliat mobil sekarang tuh tipis banget ininya nih bumpernya. Bukan karena itu. Mobil sekarang itu dirancang bumpernya itu empuk, bumper belakang, bumper depan empuk itu karena untuk menjamin keselamatan pejalan kaki. Ini next level. Ya, tapi gue baru tahu fakta itu emang. Lah iya dong. Iya, tapi orangnya harus ada crash zone-nya gitu aja bisa. Crash zone, iya. Lo nabrak orang dengan bumper besi, mati nggak menurut lo? Mati lah bos. Mati. Nah, kenapa dikasih bumper plastik dan lebih tipis gitu? Karena itu buat menjamin keselamatan pejalan kaki. Lo banyak pasti lihat di konten-konten di media sosial gitu yang ada mobil Fortuner nabrak sepedanya nggak kenapa-napa, sepedanya masuk ke dalam bumper yang penyok. Lah itu emang sengaja. Lah kalau lu kata aja kalau itu bumper nggak penyok, yang penyok orang. Yang penyok kan orang naik sepeda, bukan mobilnya. Gimana? Nah, itu yang paling tapi itu gue baru tahu loh. Maksudnya jadi sebenarnya on purpose kalau misalnya kayak Strada Triton dikasih depan itu karena emang
dia itu buat menerjang batu kan, bukan Iya menerjang benar. orang gitu. Dan untuk mengubah angle of attack gitu, kalau misalnya bemper sampai bawah kan, ya lu pas turun di apa namanya medan atau turunan yang angle-nya atau sudutnya kemiringannya itu terlalu tinggi kan, ya bemper kan kena. Makanya bempernya kan dipotong kemudian diganti besi yang cuma setengahnya kan gitu. Iya. Biar pas kena apa namanya turunan itu bannya yang masuk bukan bempernya kan bempernya, gitu. betul. Tapi kan kalau di jalanan kan beda. Lu lihat aja Fortuner pada pakai besi segala macam gitu Biar kan. gaya aja, Iya, biar apa lu kelihatan kata? Lu kalau ketabrak apa gak mau cut orang? Iya sih, bener juga sih. Iya, ada aturan itunya gitu. Atau misalkan kemudian tentang road legalnya sebuah mobil misalkan ada batas desibel suara gitu-gitu. Di luar kan ada. Emang di luar ada? Di Indonesia juga bukan ada. Harusnya sebenarnya ada, cuma kan nggak diimplementasiin aja dan orang nggak peduli gitu loh. Lebih ke arah enforcement ya sebenarnya. Lebih ke ada enforcement gitu. Tapi memang banyak aturan yang belum di ini. Kayak itu sih yang paling concern gue ya, karena yang paling gue takutin adalah. Sebenarnya ada. Lu bayangin lu ketabrak sama Serada Triton, bempernya besi pak. Iya. Strada Triton bempernya yang besi. Atau Fortuner atau apa besi pak, itu kan buat off road gitu. Iya, yang mana peruntukannya sebenarnya itu buat off-road. Yes, bukan buat di gitu. jalan kaki. Bukan buat jalan raya gitu. Menarik sih sebenarnya. Oke, ngomongin soal otomotif lainnya, kita ngomongin soal brand nih, brand. Apa nih? Ini balik lagi sebenarnya gue ngomongin otomotif kayak tadi, kenapa sih lu modif tuh, kenapa sih orang pada modif itu sebenarnya kan masalah sosial di otomotif gitu. Kenapa apa alasan gitu ya tadi valid juga alasan lu bahwa dia itu mau personalisasi tapi Dan bahkan mengupgrade misalkan biar lebih fitur-fiturnya. nyaman. Nah itu yang penting syarat-syaratnya terpenuhi aja dan nggak ganggu gitu kan harusnya. Nah sekarang aspek sosial dari otomotif lainnya masalah brand sebenarnya, masalah brand. Banyak anggapan bahwa sekarang lagi kayak ya brand yang kita ya tahun lalu 2019 yang hengkang apa aja? Hyundai. Hyundai Chevrolet sama Ford. Ford tuh Chevrolet ada sama 2017. Nissan Nissan tutup pabrik. Datsun yang tutup. Secara Datsun brand yang dia udah nggak hengkang, jual lagi. iya. Tapi pabrik Tapi Nissan maksud gua, tutup dan Nissan sekarang CBU dari Thailand. dan Toyota tetap berjaya ya. Toyota bekerja ya, punya pabrik Toyota, Honda, Daihatsu, Mitsubishi punya. Mitsubishi ada expander bikin di sini. Iya bikin di sini. Nah, kenapa sih akhirnya orang kita tuh penting banget brand? Sementara tuh ada tuh kan sekarang yang pemain-pemain baru Wuling, VSK. Satu lagi yang logonya bulat apa? MG, ya? iya. MG ya? Tapi itu Cina juga kan? Cina, dia merek Inggris udah lama. Oh tapi Inggris lebih tapi Cina. sekarang di Cina. Tapi kenapa sih akhirnya orang tuh ngerasa bahwa lu tuh beli mobil tuh emang yang harus Toyota, Honda, Daihatsu gitu yang harus brand itu gitu. Padahal tuh sebenarnya kalau dengan range harga yang sama ya, lu beli. Contohnya gue baru lihat review kan kemarin, gila. Veloz tuh sekarang berapa ya? 250-an, 250 kan? Iya, Nah, iya. Wuling tuh baru ngeluarin yang Wuling CT. Wuling Convero CT. Bukan Convero, Wuling Cortez. Cortez S. 230. Bukan turbo. Iya, CVT turbo. CVT turbo. Enggak, dia CVT turbo cuy. Dia CVT turbo ya. CVT turbo. Tadinya kan itu seri atas doang kan? Iya, nah Cortez sekarang dia CVT. bikin di bawahnya itu tapi harganya cuma 230, udah dapat CVT turbo. 250 Avanza. Iya, Avanza. Dan fiturnya nggak pelit, ada apa namanya? Even hal-hal kecil aja. Ya, tire pressure monitoring system. Itu tuh ada semua. Kenapa sih akhirnya kita tuh nggak mentingin utility dibanding, tapi lebih mentingin brand gitu. Ya karena satu Kalau dari kan sisi ini kan pasti orang-orang marketing atau brand lebih ngerti. Maksudnya bahwasanya merek-merek itu kan udah lebih lama berada di Indonesia. Jadi wajar ketika orang-orang udah terikat sama brand itu gitu. Terutama misalkan kayak keluarganya misalnya nih. Anaknya baru punya kerja, udah punya duit beli mobil. Orang tuanya dari dulu punya Toyota. Maksudnya kalaupun dia belum pernah nyoba Hyundai atau Mitsubishi segala macam karena bapaknya punya Toyota gitu kan. Ya dulu Toyota aja. Atau misalkan mertua gue gitu, misalkan adik gue mau beli mobil. Ya udah yang penting belinya kalau Honda Toyota kan gitu. Jadi mereka terkunci di situ gitu loh. Hasil dari branding merek-merek yang lama. Nah, kemudian yang bangsatnya adalah merek-merek ini memanfaatkan kan gitu kan. Karena pasar mereka pangsa pasarnya dikunci, mereka seenak jidat gitu untuk ngasih fitur dan harga gitu loh. Ya kan? Lu ngasih Avanza harga segitu fitur nggak lengkap gitu. Bayangin aja masa Avanza sebelum expander muncul dia nggak punya VSC. VSC itu apa sih? Vehicle Stability Control. Oh, Stability Control. Iya, padahal expander udah bisa ngasih segitu Bahkan dia. ada cruise control ya? Ada cruise control di versi Ultimate kan gitu.
Ya kemudian kan mereka kalang kabut, akhirnya mereka ngeluarin, ya udah yang kasih VSC gitu loh. Dan gue yakin sebenarnya kan Toyota sebenarnya punya teknologi udah punya gitu loh. Tapi belum dikasih aja. Belum dikasih, kayak lo akan kesel ngebayang misalkan ada yang nonton punya CR-V tahun 2007. Bokap gue dulu punya CR-V 2007, terus gue bandingin sama CR-V 2007 CBU Jepang. Memang harganya lebih mahal, tapi maksud gue di Jepang itu fitur-fitur yang udah standar kayak misalkan vehicle stability control, terus kemudian cruise control itu nggak ada di CR-V. Tapi CR-V di Jepang ada. CR-V Jepang ada versi CBU-nya. CR-V CBU Jepang tuh ada cruise control. Ada cruise control, VSC, ada sunroof. Tapi pas masuk Indonesia kagak ada. Pas masuk Indonesia nggak dikasih, bahkan nggak dikasih jok kulit pak. Versi 2400 cc SHC nggak dikasih jok kulit. SHC 2400 cc nggak dikasih kulit, kan gitu, ya kan? Jadi ketahuan gitu where they are taking us. Nah kebetulan merek-merek baru ini kayak Wuling, mengganggu sekali gitu loh. Membuat konsumen berpikir ulang, apa yang bisa lo dapatkan duit ini gitu loh. Lu kalau belanjain ke Jepang, udah pasti lo nggak bakal dapat apa-apa. Iya. Ya kan? Tapi lu sendiri milih mobil tuh berdasarkan brand juga nggak sih? Kalau gua sih iya sih, karena gua belinya Toyota. Gua sih berdasarkan brand juga, tapi sebenarnya lebih ke satu value for money, kedua adalah kualitasnya gitu. Maksudnya sebelum Wuling muncul gitu ya. Salah satu alasan juga kenapa brand Cina susah dapat traction di Indonesia adalah mereka udah pernah muncul dengan merek Cherry ya? Dulu Cherry ya, dengan merek Great Wall, dan memang busuk sorry itu saya busuk banget busuk gitu banget, loh. anjir. Jadi mau nggak mau orang balik ke Jepang. Nah ketika Wuling, Almas, bahkan nggak usah mobilnya deh, motor Cina kan juga banyak, Jialing segala macam. Itu lu pasti ingat Jialing segala brand macam. Cina di Harga tuh udah buruk soalnya. Harga tuh bisa. Bener, maksud gua berarti kita tuh punya sejarah buruk terhadap yes, ada juga sejarah itunya, kan? ada juga sejarah itunya. Otomotif ya. Maksudnya kalau barang semua barang kita udah emang dari Tiongkok atau Cina ya, tapi khusus untuk otomotif kita cukup tidak percaya karena ada sejarah buruk. Benar, ada sejarah buruknya gitu. Tapi kan sekarang orang bisa lihat sendiri gitu dengan terbuka informasi. Lo bisa datang ke dealer, test drive, lihat bahwa Cina tuh wah leapnya tuh parah. Eksponensial growth-nya gitu loh, terutama menurut gua adalah nggak dari mereka sendiri. Satu, mereka juga copy paste kan gitu kan. Mereka kalau nggak salah tuh Wuling tuh ngambil desainernya Mercy apa siapa gitu. Apa BMW? Itu kan nggak haram lah. Maksudnya yang haram itu copy paste. Iya. Tapi yang haram copy pastenya kan. Mereka ngambil mobil dipecah, kemudian dibikin jadi kayak mobil bajakan gitu. Kayak lu pernah lihat apa HP bajakan, komputer bajakan. Nah, ini mobil bajakan. Tapi setelah itu mereka main pinter gitu kan. Mereka nggak mungkin selamanya kan push sendirian ngelawan dunia. Makanya kenapa misalkan Wuling sekarang kan mainnya SGMC, apa? SAIC itu grup otomotif terbesar di Cina, SAIC, GM, W-nya Wuling gitu. Jadi sebenarnya mereka kerjasama sama GM gitu loh. Iya. Atau kayak MG gitu. MG itu mesin Inggris, kemudian ya didesain sama Cina gitu loh, pasar-pasar segala macam. Jadi mereka DPSK setelah sama siapa ya? DPSK tuh gua nggak tahu ya. DPSK. Tapi yang jelas pasti ada itunya juga lah. Tapi kalau gimana kejadian brand Korea sama kalau Eropa mah pasti emang mahal ya. Itu masalah kenapa kita nggak banyak Eropa karena emang mahal. Satu, karena ini bisa lihat dari pola distribusi produksi ya. Kalau maksudnya gimana? Kayak misalnya VW nih, gue dulu pernah punya VW Caravelle ya. Terus kemudian ganti turbo, jebol pak. Karena memang supir gue jorok lah pakainya. Nah itu nunggu turbonya 3 bulan dari Jerman. Kenapa? Gue cari-cari, VW nggak punya pabrik di Asia Tenggara. Iya. Karena mereka nggak banyak investasi gede. Yes, nggak ada investasinya gitu. Jadi wajar lah, lu beli turbo, ya kan? Turbo doang yang di Indonesia aja Garret atau misalkan apa gitu, harganya misalnya 25 juta gitu. Ya lu impor dari Jerman. Mahal pak, ya nggak? Gitu loh, wajar gitu. Kenapa Eropa mahal? Pasti karena itunya. Kenapa kayak Korea nih? Korea mahal. Gue mau bilang, karena Korea udah lama jualan di sini, nggak buka pabrik. Lu cari pabrik Hyundai sama Kia. Ya sekarang yang mau buka pabrik Hyundai 2021. Tapi karena Covid ini kita nggak tahu rencananya. Harganya gila-gilaan pak mereka jual pak, dengan fitur yang juga pasti dipotong kayak Tucson atau Santa Fe-nya pasti jauh. Tapi emang konsep yang dipakai jualan otomotif Korea itu sama kayak Jepang atau sama kayak Cina nih sekarang? Dia pirit-pirit atau dikasih langsung. Tapi kayaknya kalau Kia sama Hyundai itu udah datang tuh udah lengkap fiturnya gitu deh. Ya nggak sih? Enggak, ada beberapa yang di-cut. Tetap di-cut. Pasti karena menyesuaikan sama pasar Indonesia. Kayak misalkan gini. Alhamdulillah misalnya gini. Berapa waktu lalu kan Hyundai ngeluarin Kona, kelasnya HRV kan, compact SUV. Kona, kan? Yes. Nah, sebenarnya di negara-negara yang belum terlalu maju, alhamdulillah Indonesia dianggap lumayan maju. Dikeluarinnya Kona.
Di negara-negara yang masih terlalu konservatif dikeluarin Hyundai Creta. Lu cari Hyundai Creta pakai C, Creta. Lu cari busuknya kayak gimana? Di itu Thailand bukan sih? Itu yang keluar. enggak, Thailand tuh Kona. Malah Vietnam atau di mana? Pokoknya negara-negara yang masih konservatif, daya belinya jelek, kemudian nggak paham brand gitu ya. Mereka lebih suka desain-desain yang lebih old school, kotak, lampunya halogen gitu-gitu. Itu lu cari Creta tadi di India, orang pada nggak suka. Di Indonesia tuh lu jual Creta ya apa kagak? Nah itu juga tuh salah satunya tuh orang Indonesia tuh suka beli sesuatu, nggak tahu ya. Ini gue kemarin baru denger siapa yang ngobrol, lupa gue. Yang ngomong Ridwan apa siapa sih? Yang bilang bahwa kayaknya orang Indonesia tuh mau beli mobil tuh yang dilihat pasti looks-nya dulu, looks-nya. Nah, nggak dilihat fiturnya aja. bener, itu juga. Terutama gua nih paling sebel, bukan sebel ya, maksud saya ya fair lah orang mau ngeliat ini atau enggak. Tapi misalnya gini, orang belum beli mobilnya, nanya ke dealer, harganya sekian, terus dia nanya ke salesnya, tapi kalau dijual lagi harganya nahan nggak? Nah ini juga nih. Sorry, dari awal memang mobil itu kan lu lebih tahu lah, mobil itu kan bukan aset investasi kan, bukan Iya, aset, dia aset tapi bukan investasi. Ya, itu kalau di perusahaan pun bukan aset itu. Bukan aset ya, aset, tapi beban. Tapi ada beban depresiasinya. Dan banyak depresiasinya nggak naik kayak tanah gitu. Jadi dari awal ketika lo beli mobil ya lo harus paham gitu konsekuensinya gitu loh. Nah itu juga tuh masalah kenapa akhirnya kita masih percaya dengan brand Jepang karena dianggap dalam tanda kutip harga jualnya lebih tinggi gitu kan. Yes. Padahal sebenarnya mah standar-standar aja. Kayak misalkan kemarin bokap gue beli Toyota Rush 2018. Bokap gue tuh kemakan banget sama salesnya. Pokoknya tadinya gue advice dia tuh beli expander. Kenapa? Gue udah nyobain. Enak banget, parah enak banget suspensinya segala macem. Dia akhirnya beli Rush. Atasnya pertimbangan Rush itu penggerak roda belakang lebih kuat nanjak. Sumpah gue nggak bohong. Orang-orang tuh kan masih begitu. Emang expander depan ya? Roda depan pak. Jadi makanya dia lebih luas, lebih enak. Kenapa? Karena ruang belakangnya nggak ada garda, nggak ada kopel gitu. Sementara Rush ada. Oke lah dia beli itu, oke lah nggak apa-apa, duit dia ya kan. Gue nggak bisa ya udahlah, belilah. Dia juga nggak terlalu doyan, kan rasanya busuk pak, demi Allah. Bini gue lagi hamil, gue bawa tuh dia, ya Allah, kata dia, ini rasanya apa sama sih? Toyota nggak sih? Ngomong Toyota busuk. Cuma intinya adalah suara konsumen tapi rideability-nya tuh menurut gue sangat nggak enak ya, dan nggak proper banget lah, nggak pantas untuk dijual dengan harga segitu. Rasa berkendaranya gitu loh. Terus lu jual lagi harganya naik juga? Enggak, turun jauh. 220 kilometer baru 20.000 ya, lumayan gede sih buat setahun 20.000 ya karena dipakai macam. Cuma intinya adalah apa ya, brand itu kan nggak menjamin segalanya gitu, harus dicoba gitu. Oke, mungkin kesimpulannya itu aja nih. Ini udah mau maghrib nih nanti. Suaranya pasti simpulannya modifikasi boleh tapi jangan norak dan jangan berubah. Itu sama kalau mau beli mobil jangan lihat brand, lihat yang lain juga lah ya. Segitu aja. Bye bye.